Saya ingin mengatakan begini bahwa rakyat makin lama ditekan, makin lama ditakut-takuti, mereka juga nanti akan ada sampai pada satu titik kulminasi tertentu, mereka nanti akan berontak berani. Dan itu berbahaya ya? Nah ini yang kita khawatirkan sebenarnya, karena mereka sudah semua, kalau ini sampai tidak terjadi tidak ada penyelesaian, tidak ada solusi, kita revolusi. Itu bahasa itu sudah kita dengar sehari-hari. Tetapi problemnya adalah memang itu fluktuatif. Dalam arti begini, ketika kemarin misalkan ada dikerahkan TNI 2.000 personil. Ya. Nah, selama ini preman-preman bayaran tuh minggir, kan? Rakyat dia happy. Oke, karena sudah ada TNI. Karena sudah ada TNI kan, selesai. Lalu kemudian nanti malam ini didatangi satu-satu. Diciptakan lagi teror-teror baru. Tidak cuma preman, aparatur desa, kemudian ya aparat dari kesatuan tertentu, gitu. Apakah mereka sudah mulai berani? Keberanian itu sudah mulai ada, ketok tular. Tetapi juga mereka tetap berusaha untuk menimbulkan, menekan itu dengan menimbulkan ketakutan-ketakutan lagi. Tapi yang tadi saya katakan bahwa ada sebagian rakyat Banten yang semakin ditekan, dia semakin melawan. Dan ini sudah mulai bermunculan. Faktanya ada rakyat yang menangis menderita, dia tidak bisa mengadu kemana-mana karena tanahnya dirampas. Kenapa saya katakan dirampas? Dia tidak menjual, dia tidak merasa ada transaksi, tiba-tiba diuruk. Ada juga yang dia tidak merasa menjual, tiba-tiba surat tanahnya berubah. Ada juga yang dia tidak mau menjual, tapi kanan kiri ditutup jalan sehingga jalan air tidak ada. Sehingga terpaksa menjual dengan harga yang sangat-sangat tidak manusiawi. Artinya ada masalah. Ini dari soal lahan ya. Gitu. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini adalah proses pemiskinan secara sistematis. Tidak hanya pemiskinan, tapi penggusuran dan pengusiran pribumi secara sistematis dan masif. Pribumi seakan-akan semakin marginalkan, dipinggirkan, hanya karena dalih ini proyek yang memberikan kesejahteraan. Mengusir dalam pengertian yang luas. Misalkan begini, katakanlah seseorang ini petani, dia tidak punya lahan, tapi dia penggarap. Kesehariannya adalah bertani. Suatu ketika menjelang panen sekitar 7 hari lagi atau seminggu lagi, ketika dia datang, sawah yang dia garap sudah diuruk. Tanpa sepengetahuannya dia? Tanpa sepengetahuan dia. Masih ada tersisa sedikit lagi, lalu dia mohon kepada kepala desa, tolong bantu saya. Paling tidak saya dapat balik modal. Apa kata kepala desa? Kan tanah bukan tanah kamu cuma ngegarap. Paling tidak kebalikan saja biaya dia. Kalau memang kita manusiawi, ini tidak. Diuruk habis. Itu adalah lahan pencarian mereka. Jadi mereka kehilangan pencarian. Maksud saya, bukankah ini pengusiran terhadap mata pencarian dia? Betul. Yang kedua, warga yang memiliki tanah, lahan itu, sawah. Katakanlah dia terakhir misalnya belanja pernah beli itu 130 sampai 150 ribu misal. Lalu kalau dibayar cuma 50 ribu, apa namanya kalau bukan dirampok? Mereka diusir pelan-pelan. Kenapa saya katakan diusir? Kalau itu kemudian diambil alih, lalu gantinya cari di mana? Dengan uang segitu dapat ganti tim. Kalau misalkan dia punya katakanlah 10 kotak, tentu gantinya luas yang sama di mana. Tapi kan nggak ada tempat buat ganti dia. Maksud saya pengusiran tuh di situ. Ini kita betul-betul diusir kalau begitu. Tidak boleh jadi petani di situ, cari lahan lain. Tapi carinya dari mana? Atau kemana? Karena harganya pun tidak bisa kita dapat lagi dengan harga yang sama. Nah, lalu pengusiran yang lain misalnya begini. Karena saya tadi sampaikan bahwa irigasi dengan drainase itu kita bermasalah di Pantura, Kabupaten Tangerang bermasalah. Kenapa? Karena bercampur dia. Selama ini kalau misalnya hujan deras itu selain dia masuk ke selokan, dia pada akhirnya akan run off itu pada lahan persawahan. Ketika lahan persawahan ini diuruk, air tidak keluar, ini banjir. Rumah saya berminggu-minggu masih kebanjiran. Dan yang menarik Bang, PSN dengan PIK 2, boleh saya katakan ya di Kabupaten Tangerang ini, pokoknya nomenklaturnya apapun itu, di masyarakat itu satu paket. Sehingga ketika dia akan mengambil alih tanah, dia mengatakan atas nama negara, ini PSN, Anda tidak bisa menolak. Jadi mau berdalih seperti apapun, faktanya di bawah itu masyarakat ditekan. Negara dicatut namanya untuk menakut-nakuti rakyat, untuk menekan rakyat, yang pada akhirnya kita tahu ini kan untuk korporasi yang untung, ya pasti yang mendapatkan sesuatu dari situ. Yang saya rasa itu cuma remehnya saja, bubuknya saja. Nah, jadi
ya ini, jadi secara sistematis ini kita dimiskinkan ini. Nah, itu real, itu real.